pertanyaan saya Apa simpel. Di apakah mana di benar? dalam Quran, di surah mana Allah itu mengangkat Adam itu sebagai nabinya? Terus umatnya siapa umatnya tuh? Coba. Kok Nabi perlu punya umat? Ya Lah, iyalah. jadi Rasul Nabi itu aja. nyampaikan firman itu ke siapa? Iya. Kalau tidak punya umat. Ke kambing Ini kah? ke Ke pohon? anaknya. Anaknya itu umat juga, Anaknya kan keluarganya. belum Jadi, ada. Makanya dibilang kapan diangkat. Kapan diangkatnya? Aku diangkat Iya. gitu loh. Kapan diangkat Nabi Adam itu jadi nabi? oke. Kepada Di siapa dia diangkat jadi nabi? Kepada anaknya. 25 kali. 25 kali disebut dalam Al-Quran Nabi Adam itu. Ah. Iya, maksudnya secara pertama kalinya, Pak. Oke. Aku share. Mana ayatnya Munir? Kau tunjukkan. Mana? Kau itu Munir nggak Di cerdas ya. Al-Baqarah ayat Oke. 31 itu ada. Ada nggak disebut nabi di sini ya? Aku cek deh. Ada. Ini. Kemudian Setelah ditunjuki. Adam ya. Tenang Munir, kau di sini diperlakukan dengan manja. Khusus lagi. Adam. Al-Baqarah berapa? 36. Al-Baqarah 36 kalau nggak salah ya. Ini udah. Hai. Dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu. Ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Ini nggak ada ditulis di sini Adam jadi nabi. ayat 37 kalau nggak salah Bang. Coba Bang. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Terus? Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat bagi penyayang. Berkata nabinya di mana? Tidak ada di sini Nabi Adam memberitakan kabar atau memberitakan firman ke orang lain, nggak ada. Setiap orang yang menerima wahyu dari Allah itu disebut nabi. Ya, asumsi lu. Saya berarti nabi, saya mendapat. Kapan? Nih. Kapan kau menerima wahyu dari Allah? Itu dalil kami. Berarti kalau Erben menerima wahyu, ya kalimat firman Tuhan dari Tuhan, nabi. Oh iya, berarti aku nabi. Soalnya tadi aku dapat wahyu bahwa Munir ini orangnya takiyah. Berarti aku nabi ya. Kita juga nabi semua yang menyadari kalau Pak Munir takiyah. Wahyu Sregar. Wahyu Sregar. Wahyu Sombing. Beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka menerima Adam dari Tuhannya beberapa kalimat. Kalimat apa sih yang diterima Adam dari Allah itu? Kok nggak ditulis di sini Pak Munir? Tentunya hukum bagaimana. Apa kalimatnya itu Pak Munir? Itu ancaman lah, makanya kalau nggak ada ancaman mana bisa bertobat. Iya. Gitu. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Quran surat Ali Imran ayat 33. Nggak ada, aku cari dulu Nabi Adam ya, ada nggak Nabi Adam? Coba Nabi Adam. Itu di surat Ali Imran 33. Coba lihat. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Nggak ada Nabi Adam. Itu. Coba di bawahnya coba. Nabi apa? Nggak ada Nabi Adam nggak ada. Itu gelar yang dibuat Pak Munir itu. Iya, berarti secara letternya kagak ada. Nggak ada. Cuma kalau mereka suka minta kita letter leg, sekarang kita minta dia letter leg, ampun dia. Itu kan udah jelas dia mau wahyu itu. Iya, kan kita kan secara ayat Pak, kan letter leg Pak. Kita main letter leg sekarang Pak. Letter leg berarti membaca dari ayat itu tanpa ada perubahan ayatnya apa, nggak ada penafsirannya situ. Nggak ada di sini Nabi Adam Pak Munir. Paling Nabi terus Adamnya itu pada kata kepadamu. Itu doang. Iya. Adam aja itu ini nih. Adam itu dibicarakan dikit kok di Quran. Jadi Pak Munir ini asal bunyi aja nih ngomong. Heran juga aku. Nah. Ini hanya di sini doang Adam. Lebih suka baca Alkitab daripada baca kitabnya sendiri dia. Iya. Hanya ini.
Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Kepada mereka maksudnya apa ini? Siapa mereka yang Adam maksudnya? Iya. itu nabi. Ya pengikutnya lah anaknya. Nadam itu Nah, nabi untuk bagus. binatang. Nabi untuk binatang dan juga benda-benda langit. Iya. Iya. Terus binatang itu ngerti, tadi kasih tahu. Wih, Hei, kau itu namanya begini, binatang. Gitu. Ya iyalah. Karena Beritakanlah dalam Injil kepada dalam segala makhluk. Udah lah, itu mah pranknya si saja Habs itu tanyain udah nggak balikin buku. Ada tuh di dalam Quran ada disebut nabi. Nggak ada. Beritakanlah Injil kepada seluruh Dari makhluk. mana bisa dikatakan nabi ya? Ada memang. Kayak Semuanya. aja si Habs penipu itu. Iya, dasarnya dari mana ya? kurang Beritakanlah vitamin itu, Injil kurang kepada segala vitamin. makhluk. Memang harus diberitakan Injil kepada segala makhluk kok. Iya. Itu jelas itu memang untuk binatang. Ya Itu- kepada segala makhluk. Manusia kan Segala makhluk juga. makhluk. Buka Emang Bukan manusia Maryam, bukan Maryam. makhluk. Gimana kamu Iya, ya, menginjili yang Maryam. diajarkan Maryam Adam 49. ke binatang itu apa? Maryam 49 yang Ah, diangkat kopi. Allah sebagai nabi Isa dan gimana Yakub kamu, gitu. cara kamu Bukan Maryam. menginjili Maryam, binatang? surat berapa itu Maryam? Coba Maryam Maryam. itu surat. Nah, Maryam itu tuh surah- 19. 19. Maryam. Maryam 49. Quran surah 19 ayat 49. Nah, itu ada ya. Maka Kami ketika mengangkat- Ibrahim mengangkat menjadi sudah nabi, Isa dan menjauhkan Yakub. diri Nah, dari tapi tidak ada mereka, di situ. Dari mereka. sembah selain Allah, kami anugerahkan kepada Ishak, Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi Nah, ini ada kan? nabi. Jadi Nah. Ishak dan Yakub itu ada. Ini kami angkat sebagai nabi. Ada mana? Gitu loh. Ini perkataan ini. Di mana ya? Ya, itu kan orang yang menerima wahyu itu adalah nabi. Ya, ayat 51. masalahnya, Enggak, Pak. kita gini, Pak Munir. Kita ini dulu ya. Nah, ayat 51, Le. 51, Masih surat Maryam. 51. 51. Musa. Ya, Musa. Dan ceritakanlah kisah Musa di dalam kitab ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Oke, Musa Nah, dikatakan. ada kan? Tuh, Oke, ada. Musa, ada. Terus ayat 53 Harun. Harun, Dan Nabi. kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Nah, ada ya. Ismail tuh. Nabi. Ayat 54 Ismail. Nabi ada ya. Iya, sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi Ismail. Nah. Bawanya lagi. Oke. Ada Dan ia nggak? menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan menunaikan Idris. zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Nah, si Idris, Nabi. Nah, di Boleh. ayat 58, perhatikan di ayat 58. 58. Ayat 58. Di situ keturunan Adam ya, bukan Nabi Adam. Ayat 58. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Artinya yang tadi ya, Ismail, Isa, Yakub, Musa, oke? Dari keturunan Adam. Yaitu dari dalam kurung golongan para nabi dari keturunan Adam. Oke? Di sini Adam pun tidak disebut nabi gitu loh. Keturunan Adam. Kenapa tidak disebut keturunan Nabi Adam? Jadi di manakah dalilnya Adam itu disebut nabi? Padahal di sini jelas banget nabi dari keturunan Adam. Adamnya nggak disebut nabi, keturunannya yang disebut nabi. Nah, itu dia. Nah, bolong di sini. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Pertanyaannya apa Munir Nah, tadi? Yesus itu adalah Firman, dan Firman itu Katanya kan Tuhan Allah kok itu dilahirkan sendiri, katanya. Oh, Tuhan kok dilahirkan? Ya iyalah. Kalau nggak dilahirkan ya nggak Tuhan. Karena Tuhan itu seharusnya langsung aja lompat dari langit gitu kan. Bisa lewat melahirkan. jangankan lompat. Tuhanmu aja nggak pernah nongol kok, Bro. Nah, Nggak perlu, tidak pernah nggak nongol. perlu bro. Nah, Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 9 ayat 5, bro. Itu sering dipakai oleh muslim untuk Yesaya.
Yesaya 9 ayat 5 itu sering dipakai oleh orang umat muslim untuk mengajar Kristen. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dalam pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Tuhan. damai. Nah, sekarang di sini saya jelasin. Di sini, Pak, Yesaya itu ditulis tahun berapa, Pak? 300 sebelum Masehi. Jauh banget, berarti- Pak. Berarti Sekarang, bukan Pak, buat-buat. Bapak ini berarti nggak pernah baca Alkitab. Nah, di Berarti sini bukan nubuatan itu. Berarti lu Yesaya yang itu. nubuatan. Ini udah jelas Kan nubuat. telah kok. lahir, kecuali akan Sebentar, lahir. saya bantah dulu yang tadi Yesus dilantik jadi kamu bilang Yesus dilantik jadi Tuhan. Saya tanya, di dalam bilang yang dilantik Tuhan itu sebenarnya di dalam satu konsili Nisea di ada tahun 325 Masehi itu ada namanya konsili Nisea. Nah, konsili Nisea itu apa? Bukan untuk melantik Yesus jadi Tuhan, Pak. Di situ tuh untuk Iyalah. menegaskan terjadi adanya doktrin dalam Alkitab, Pak. Jelas Oke, itu. saya kasih ayat ya sama Munir Nah, supaya silakan, Pak. Silakan. ini. Jadi siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Ini saya kasih ayatnya sama Munir ya. Kau baca Munir ya? Baca. Lukas. Iya, ini dulu. Coba Itu satu-satu. baca Pak Munir. Malaikat aja bilang Kristus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan di sini kan penguasa, kurios. Merah apa hitam itu? Kristus Merah apa itu hitam yang diurapi. Kami nggak peduli merah atau hitam karena naskah Yunani dulu nggak ada merah, nggak ada hitam. Lagian gini juga lah Erben Iya. itu yang bukan Habs penipu itu. Iya, bukan Habs ini. Bukan itu Wars ini, bukan Waras ini, bukan Waras. Dibalikin bukan lagi tuh Habs. Habs. Oke ya. Ayatnya gimana? Ayatnya Ya bunyi, udah ini ya. Oke. Jadi kepada Yesus Tuhan. itu adalah Tuhan. Iya. Lukas le. Ketika Lukas malaikat berapa ngomong, lah? Telah lahir Lukas bagimu berapa? Tuhan di kota Daud. Oke. Oh, itu Lukas 2 kalau nggak salah, 1 atau 2 kalau nggak salah. Malaikat Iya. aja ngomong kok. Oke, Nah, jadi Lukas 2 ayat. Ayat berapa tuh? Coba dibuka dulu, Pak. Coba buka, Pak. Oke. Masa nggak pernah baca Injil ini? Kami kan bukan umat hafalan seperti Kami kan kalian. bukan umat hafalan, Pak. Kami kan umat memahami, mengenal. Iya, mengenal. Habs si penipu. Kalau kitabnya bawa. kalau kitabnya dicolong orang gimana? Yang kalau nulisnya bukan kitabnya Habs penipu yang maling Oh, 11. Selasa. Malaikat ngomong. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Mesias penguasa Tuhan di kota Daud. Itu disampaikan oleh malaikat. Malaikat Gabriel, bukan Jibril ya. Bukan Jibril, malaikat Gabriel. Siapa pernah ketemu malaikat di situ? Loh, Para gembala. para gembala. Iya, jadi malaikat Gabriel itu menemui gembala, pernah menemui Yusuf, pernah menemui Maria. Kan telah lahir katanya. Itu loh, kabarnya sama semua gitu loh. Inilah menunjukkan Pak Munir ini bermasalah. Makanya saya bilang. Jadi dari sini ya supaya kita bisa bedakan juga ya. Kalau Gabriel di dalam catatan Alkitab kan menyatakan diri berbicara kepada orang yang dipilih Tuhan. Dan kisah itu dituliskan oleh penulis Injil. Tapi kalau di Quran, Jibril itu memberikan wahyu sesuai dengan kebutuhan baginda. Beda kan? Nggak ada yang namanya Jibril itu. Jangan ditutup-tutupin ya. Itu bedanya. Masuk akal. Iya, itu bedanya. Jadi masalahnya gini, kenapa orang Muslim selalu gagal memahami Alkitab? Karena memang cara apa? Kalau di kita kan Gabriel itu kan menyatakan kehendak Bapa itu, menyampaikan, mengajarkan, dan peristiwa itu serta berita itu kemudian dituliskan pada penulis Injil. Tapi kalau di Muslim, Jibril itu memberikan wahyu kepada sang baginda sesuai dengan kebutuhan sang baginda itu sendiri. Contoh, ada persoalan. Baginda, ibaratnya gini, baginda contoh jatuh cinta lah ya dengan seseorang. Nggak apa-apa, itu boleh kok samamu katanya.
Jangan ke situ Diambil. dulu. Ayat, turun ayat. Turun ayat. Contoh nanti ibaratnya butuh sesuatu. Bagaimana ini? Datang ayat, turun. Begitu. Jadi Iya. Beda konteks sama kamu. karya Nggak Jibril ada dalil di sama dalam Quran sekali. dengan di Alkitab itu sangat berbeda sehingga orang saudara kita Muslim ini sering gagal memahami apa yang kita pahami dan itulah itu. Begitu. Hari ini telah Itulah. lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Bukan Daud. juru selamat, juru selamat. Juru selamat. Saat Jibril datang ke Maria, Bagian- apakah Yesus Bagian telah kalau lahir? seputar merah, hitam, apa itu Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa pertanyaanmu Munir? Saat Jibril datang ke Maria menyampaikan ayat ini, apakah Yesus telah lahir? Ini bukan disampaikan kepada Maria, ini disampaikan kepada para Gembala. gembala. Siapa? Gembala. Siapa gembala itu? Ya nggak tahu kami siapa namanya. itu para imam yang dikhususkan, yang menjaga domba-domba kurban. Yang melihat Bukan ini siapa? sembarangan gembala itu para rabi itu. Artinya namanya Yang nggak tahu melihat kami itu. siapa namanya, nggak dituliskan. Gembala itu Ya, ada itu 3 yang orang. Sekarang Yang gini. melihat ini. yang Iya, melihat sekarang gini. malaikat ini, gembala itu siapa? Loh, Yang melihat gembala. Jadi itu gini, bertemu malaikat siapa? gembala ini bersaksi, lihat ya. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ayat berikutnya ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji memuliakan Arna karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi gembala-gembala ini menceritakan apa yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel itu kepada mereka. Sehingga banyak orang tahu. Ya. Gitu Pak Munir. Masalahnya kan Pak Munir itu mau baca Alkitab seperti baca Quran. Di Quran itu kan ayat 1, 2, 3 itu satu perikop. Tapi 5, 6 beda perikop. 7, 8 beda perikop. Kalau Alkitab kami nggak kayak gitu Pak Munir. Makanya kalau kau baca Alkitab jangan pakai model baca Quran. Nggak nyambung. Nggak bakal nyambung. Gak jelas gembalanya siapa, bukan Ya nggak tahu namanya. Justru saya sangat senang Pak Munir bertanya siapa nama gembalanya. Karena saya ingin bertanya kepada kitab yang sempurna. Seharusnya kitab yang sempurna harus bisa menjelaskan. Berarti ini Namanya sempurna ya kan? Jadi jangan klaim kitab sempurna kalau nggak bisa memperbaiki yang kamu anggap salah. Kalau kitabmu saja nggak bisa memperbaiki ini, ya apalagi kamu. Begitu. Sosokan. Gembalanya lagi ngibul bang. Kamu jangan main ganggu aja. Iya. Jadi sekarang gini, atas dasar apa kamu meragukan kebenarannya? Apakah kamu punya kebenarannya? Kalau kamu tak punya kebenarannya sudah. Sama aja nanti ada di Quranmu itu kitab apa itu sapi betina. Sapinya siapa itu? Jenis sapi apa itu? Aku bilang aja nanti samamu. Di dalamnya kan diterangkan tentang sapi itu. Iya, sapi itu jenis apa itu? Jangan-jangan sapi ini, sapi di pasar. Jadi nama sapi betinanya itu siapa? Munir dikorbankan. Baru nanti ku bilang surat jin katanya kan. Jin apa ini? Jin dari Gunung Sinabung atau dari jin mana? Kan nanti pertanyaan-pertanyaan konyol jadinya Munir. Pertanyaan penjelasan masalah jin lah supaya kita tahu tentang jin. Iya, surat Al-Jin kan ada. Jadi Pak Munir itu bertanya itu yang cerdas, jangan bertanya menunjukkan kekonyolan. Cerdas kamu kan nggak tahu. Ya nggak tahu aku. Allahmu aja nggak tahu Pak Munir. Jibril aja nggak tahu. Nabi Muhammad aja nggak tahu. Jadi wajar aku nggak tahu, nggak masalah. Kalau di sana ditulis Pak Munir gimana? Percaya apa enggak? Tak buktikan lagi Nir ya. Allah itu tidak tahu. Masa namanya Yesus yang ada di Israel yang dipanggil Yesua, kenapa di Allah mengatakan Isa? Jadi gini Munir. Semua yang aku pahami, Allah ini memang benar-benar tidak tahu tentang sejarah Yahudi. Sejarah Israel seperti apa nggak ada yang tahu.
Yesus aja yang baru dekat aja, yang nggak jauh-jauh, dirubah namanya sama Allah. Isa. Kamu, Siapa yang manggil Isa ini? Hmm. Murid-muridnya nggak nanti- manggil Isa. Mm-mm. kamu nanti kewalahan Masuk akal, nanti masuk kalau akal. bahas nama Isa tuh. Masuk Siapa? akal itu, masuk akal. Kewalahan nanti kamu bahas nama Isa itu. Namanya Terjemahan. Yesus di Israel ngomongnya apa? Isa. Aslinya apa? Yesua. 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 Iso gigimu. Nggak ada Yesua, Yesua. Itu Yesua. bahasa Yosua. Yunaninya, bro. Lidah Yesua. orang Tanya dong, Yunani tanya dong. mengatakan itu. Tanya dong, Munir. Munir. Logat Arab nggak ada, Munir. itu nggak ada. Kok nyampe Jadi ke Arab i. jadi Loh, ini? Kalau- masalahnya Itu ini Erben, hanya Erben. nama, Ayo. Nir. Erben. Yo, yo. Namanya Munir dipanggil Arab Emir. memakai kalimat Enggak, contoh gini, Munir. Erben bukan Namanya Orang Arab tuh Munir. panggilnya Yesus loh. Erben bukan Quran dong. Namanya Buka Quran. Munir Quran mana? diganti sama Ari. Surat Kan Quran lucu. 9 ayat 16. 9 ayat 16. Saya mau tanya sama Pak Munir. Pak Munir, Allah itu kan maha tahu ya. 9 ya? Enggak, jangan begitu dulu, jangan begitu dulu, bro. 9 berapa? 9 ayat 16. Surah yang ke-9 ayat 16. Bang, kita balik ke Bang. Ya nggak benar, Bang. Ini. Balik, Bang. Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan sedang belum mengetahui Allah orang-orang berjihad dari kalian dan tidak mereka mengambil dari selain Allah dan tidak Rasulnya dan tidak orang-orang beriman teman setia dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Kurang paham aku dengan bahasan ini. Iya. Kenapa itu Allah itu kok belum mengetahui? Katanya maha tahu, kenapa belum mengetahui itu? Ya, Kenapa dia Munir? belum mengerjakan, dia belum mengerjakan, gimana mau tahu? Oh, berarti Allah itu harus mengerjakan dulu baru tahu ya. Kalau Baru nggak tahu. dikerjakan dia belum tahu ya. Mengetahui itu artinya melihat. Kalau kamu belum pergi ke pasar, misalkan, masa Allah sudah melihat kamu di pasar? Kan enggak. Apa bedanya sama Bung Erben Allah? Ente waras. Dulu baru. Ini Allah, Nir. Ini Allah. Bukan Munir. Oke, sekarang gitu. Nah, Ini ini Allah tidak tahu masa depan seperti apa ya. Oh iya, Kamu tanya Allah apa tidak mau akan tahu jawab HP. nih? Allah tahu HP Kamu enggak? tanya apa jawab? Duh, aku tanya teman-teman tanya. Iya dengerin dulu dong. Misalkan nih, Erben ada di rumah. Nah, Erben belum ke pasar nih. Masa Allah sudah melihat Erben di pasar? Kan enggak. Ya Allah Allah kami kan Maha tahu nggak kayak Allahmu. Berarti bohong Allah kamu kalau bilang kamu ada di pasar. Sementara kamu ada di rumah, masih kan gitu. Allah kamu bohong. Mantap. Allah itu tidak terbatas waktu, bukan ruang. lagi Quran 60 ayat 7 dong. Nggak ada Masa waktunya Erben? Allah itu. Jelas nih Pak Munir ini. Quran 60 ayat 7. Masa Erben nggak ada di pasar? Allah langsung. Oh, Quran Erben ada di 60 ayat pasar. 7. Artinya bohong berarti kan gitu. Bro, Allah lu kan kalau mengetahui. mau membuktikan Al-Quran bu benar, kemarin aja tentang sperma aja saya sudah bantai kamu. Masih juga Kamu aja itu. masalah kentut. Kalah, Kalah. kamu aja yang itu aja otakmu aja nggak bisa nerima. Masalah Itulah kentut keterbatasanmu itu. Wah. 60 ayat 7 dong. Tuh kayaknya menarik tuh. Quran 60 ayat 7. Nah, coba Quran 67 Bro Erben. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampuni dan Maha Penyayang. Ini kan Mudah-mudahan Quran itu insya kan Allah. wahyu Allah. Kenapa nggak pasti kok ini mudah-mudahan Allah menimbulkan Karena Allah itu tergantung umatnya. Kalau umatnya husnuzon, Jadi tergantung umatnya. Tuh, nggak tahu kalau umatnya Iya. itu bisa digantung. Enggak, maksudnya ini Kalau- kan perkataan Allah atau perkataan Muhammad. Nah. Kan itu masalahnya. Allah itu tergantung kita. Kalau kita mau bertobat, Oh, tergantung. Allah itu mau. Kalau kita Allah- mau bertobat ya Allah. Allah itu mengampuni. Allah itu tidak ada bergantung kan?
yang apa? Oh, Jadi dia apa istilahnya? memberikan Surat Al-Ikhlas ini dong. harus Dibatalin dong. Dia itu kan Semua itu tempat orang bergantung tergantung kepada kita. dia dong. Kita- Bukan Allah bergantung sama manusia, bukan. Semua itu tergantung kita. Kita mau bertobat nggak? Kok Kalau kita mau tergantung bertobat, kita sih? Allah Bukannya pasti sudah ampuni. ditentukan. Udah ditentukan ke orang masuk neraka dan lain sebagainya. Mm-mm. Bahkan di Nggak. surga itu nanti hawa Dan di nafsu situ- jadi Tuhan katanya. Ini kan lucu. Kalau Ya, ngomong Muhammad nih boleh nih. Tapi kalau ngomong Allah yang ngomong seperti ini, itu pertanyaan besar. Itu. Masa Allah ngomong Sebesar seperti apa? ini? Sebesar Masa apa? Bro? mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang. Lah, kok Allah mudah-mudahan saya menimbulkan kasih sayang masih oke. Sebesar apa itu pertanyaannya? Ya ini ayat dari Tuhan atau dari Muhammad nih? Kan gitu aja. Berapa? Coba baca bagus-bagus Munir. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang. Lah, kok Allah sih? Oh, iya, Mudah-mudahan gitu. Kalau Muhammad berkata mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang. Atau kan biasanya kan ditulis tuh di atas tuh. Katakanlah hai Muhammad, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang. Sayang itu nggak yakin. Nggak yakin dia. Aduh, kalau kasih sayang tuh baik dong. Harusnya yang baik dilakukan. Ini masih berpikir dulu. Allah kan bisa memutarbalikkan hati kan, membolak-balikkan hati toh. Dia Benar nggak? mau bertobat, Hah? dikasih saya. Yang nggak mau bertobat, nggak baik dikasih saya. Loh, tobat kan tergantung Allahnya kan? Bukan, tergantung diri sendiri. Kan Allah itu Allah itu bukan bergantung sama manusia kan? Bukan kan? Emangnya manusia robot yang bisa diatur? Malaikat yang robot. Loh, Allah itu kan di atas segala-galanya, bisa membolak-balikkan hati manusia kan? Munir ini robot. Buktinya semua yang diucapkan itu ngikutin membeo dari Juman ya. Nggak ada pun pengetahuannya. Jadi kau robotnya Juman ya kau. Ini kan. Kau udah diprogram sama Raja Takia itu semua. Malaikat itu yang tidak bisa berbuat dosa. Kalau kita ini bisa bebas. Mau masuk neraka boleh, surga boleh. Tuh. Malaikat itu harus masuk surga. Iya robot, malaikat itu robot. Mana ayatnya Munir? Ayo tunjukkan ayatnya. Enggak ada dosanya. Iya tunjukkan ayatnya malaikat tuh pasti masuk surga. Coba. Karena kepada seksual nggak mau, duit nggak mau, perempuan budak. Bukan, tunjukkan aja ayatnya. Malaikat itu pasti masuk surga. Enggak, malaikat itu korupsi. Malaikat itu masuk surga, dapat 70 dia bidadari enggak? Iya pasti. Oh jadi malaikat dapat bidadari juga ya? Wih, Iya. keren kali lah surgamu itu ya. Munir dapat 72, berarti nanti di surga itu penuh bidadari dah. Bukan Bang. Seluruh Malaikat penduduk itu, dunia ada, beratnya mulai Adam sampai zaman sekarang, seluruh penduduk dunia ada mungkin 20 miliar. Bidadari satu orang 70. Sama bidadara 70. Seksi-seksi lagi. Nggak perlu pakai jilbab. Transparan lagi, transparan semua. Seksi-seksi. Berarti nanti di surga itu Nggak perlu Panjang bidadarinya, nggak pakai baju. Iya, nggak pakai berarti baju. 20 miliar banding 70 miliar. Berarti nanti di surga itu 90 miliar lah orang. Ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka gitu. Kau bilang semua orang muslim masuk surga. Ada yang jaga pabrik. Nanti gini, Pak Munir, yang udah dari neraka nih, lalu dikembalikan ke surga udah habis nih, udah dicuci nih. Kira-kira waktu dicuci dia dapat bidadari nggak? Nggak ada nafsu kok. Dikasih bidadari mana mau. Bukan, yang tadi dari neraka nih udah dicuci, udah bersih nih. Oh, lalu ditaruh ke surga. Di surga dapat ya? Ya dapat lah. Oh dapat. Iya. Alasannya dapat kenapa? Itu hadiah untuk apa? Iya karena dia enggak Islam. Oh karena Islam maka dapat. Oh dapat jatah lah ya. Iyalah. Oh. 10 kali. Itulah kebaikan Allah gitu ya.
serendah-rendah kenikmatan Kasih surga sayang Allah itu tuh 10 kali lipat luar dunia. biasa. 10 kali lipat dunia ini itu serendah-rendahnya kenikmatan surga. Jakarta aja milik kamu senang nggak? Saya lebih bagus tidak masuk surga kalau di surga itu ada 72 bidadari tingginya 30 meter. Yang untuk Adam. Namanya maha besar loh. Masa di surga pendek-pendek setengah meter. Adam Ibarat batang kayu ya. Adam tingginya 30 meter. Kain sama Habil tingginya berapa? Dan yang dikorbankan apa kira-kira? Semut. Tentu kambing purba itu besar-besar juga, Bang. Kambing purba. Namanya kambing purba. Bukti arkeologisnya. Seandainya Nabi Adam itu enggak 60 hasta, sudah mati dimakan dinosaurus kan. Itulah dalil bahwa Kan Nabi Adam ada itu Allah. Gimana sih Munir? Allah nggak berkuasa apa atas binatang? Gimana sih? itu aja dulu logikanya. Mungkin Andai manusia dinosaurus. dulu. Oh, jadi alasannya kenapa logikanya nih? Kenapa Iya. itu gede-gede karena untuk mengalahkan dinosaurus. Ya, dinosaurus itu Logikanya seperti harimau. masuk sih Munir, tapi konyol Pak Munir. Iya, kok. Dia gimana? Mana dalil dinosaurus ada di Al-Quran. Nabi Dinosaurus ada di Adam. Al-Quran. Nabi Adam dengan dinosaurus itu lebih Dia bikin rumah ya? dinosaurus. Rumahnya tingginya berapa? Rumah pertama kali dibuat Adam tingginya berapa rumah? Wah, diinjak dinosaurus itu. Nanti rumahnya. Adam itu. Rumahnya apa? Adam. Rumahnya itu kan? Rumah Adam pertama kali di mana, Pak Munir? Dibikin? Di surga. Di surga. Menurut Munir aku nggak Pak My buat- Life, buat- Pak My buat Life. itu bumi. Oh, iya. Kalau Adam itu tingginya 30 meter, berarti rumah yang dibangun itu minimal sekitar 35 meter lah. Atau mungkin harus ada 2 kali dia ya. 100 meter. Harus Iya, ada 2 100 kali. meter. Atau kita Minimal buatlah, 1,5 kali. iya berarti sekitar 50-an. 60, 45. iya 45 lah. Lalu Berarti Lalu yang 45 dijelaskan meter di lah YouTube. ibaratnya satu Iya. lantai ya. Kalau Kan 45 meter rumah satu lantai, tentu pondasinya udah besar. Ya kan? Pondasinya besar. Yang kita Berarti pandai yang menjelaskan raksasa. Tanda-tanda yang ada itu bagaimana itu? Udah lebih tinggi dari masjid itu. Iyalah. Masjid Haram itu. Kalau yang raksasa-raksasa itu sebesar apa? Itu Ka'bah itu kan bangunan Adam pertama itu kan katanya kan? Iya, tapi kok kecil ya? Kecil, paling tinggi 10 meter. Itu dari paling direnovasi loh itu, dari renovasi. Oh iya, dari yang kecil pertama. Nah, kita lihat ya sejarah Ka'bah. Sejarah bangunan Ka'bah itu. Jadi tidak mungkin dari situ menyusut. Dari gede menyusut kecil bangunan. Nah, kita lihat ya. Ini betul penipuan luar biasa itu. Ya itulah. Yang penting ngomong benar atau enggak urusan kemudian. Ini kita lihat ini nih sejarahnya ini. Ka'bah yang zaman dahulu. Oh ini nih. Ini lagi. Oke, kita lihat ya yang paling kuno. Paling kuno ya paling kecil pasti. Iya. Ada dulu itu gambarnya di mana ya? Itu masih bangunannya masih jarang-jarang. Oh inilah ini. Kan Ka'bah ini bukan satu ini aja kan. Inilah yang 4 juga. Tapi ya yang penting Munir ngomong udah. Nah, ini. Ini dia Ka'bah zaman dahulu. Kan jarang-jarang tuh kan bangunan. Nah, ini juro, ini lempar setan ini ya. Iya. Enggak. Ya, jadi kalau orang ibaratnya menerima itu yang lingga itu. Lingga itu. Posisi lingga itu. Inilah Ka'bah ada 30 meter ini, 50 meter. Sampai. Jadi kalau gereja bagaimana ini disebut bangunan Adam? Orang Adam tingginya 30 meter, masa bangunannya hanya
5 meter ya nggak nyambung dong. Bikin Gereja rumah-rumah ada pasir nggak di pantai. Adam Ben. Tinggal Gereja ada nggak? berdiri dia di pantai, roboh pantai itu. Gereja ada nggak di zaman Adam? Apa? Gereja ada nggak di zaman Adam? Jika Nggak ada. gereja ini orang kok aneh. Udah. Nggak perlu bangunan Ada ada. enggak? Zaman Berarti jahiliyah. bohong-bohongan. Agama Adam kamu. itu nggak ada penyakit. Nggak ada Nyamuk aja sejarahnya nggak berarti. mau kali gigit dia. Harimau aja Berarti nggak temennya. ada sejarahnya loh. Yang kau belum. Kalau kata ada masjid ada, Ka'bah ada, dalilnya. Mana masjid Untuk jahiliyah? apa ada masjid? Untuk apa ada gereja? Masjid Isa itu kan Emang peradaban ada. Islam. Peradaban Islam itu identik dengan masjid. Mana Masjid Isa? Mana zaman Yesus ada nggak? Gereja. Iya, ada enggak gitu. Kalau Isa itu Muslim, pasti dia bikin masjid. Dia di bait Allah kok katanya. Berarti Oh iya, rumah Allah. Oh, Bait Allah itu Wah, masjid. Jangankan Isa Masjid. Muslim. Masjid rumah Allah. Siti Masjid Khadijah rumah aja Allah. itu bukan Muslim kok, Siti Khadijah. Jadi, Makanya masjid rumah Allah, pertanyaan, jangan-jangan baginda Muhammad dulu diberkati di gereja itu. masjid rumah Allah kata Yesus, bait Allah kan sama. Beda, masjid Tenang. itu bukan rumah Allah itu. Itu bro. Masjid artinya apa masjid? Cari aja di Bait Google. suci. Masjid, langgar, surau, apa artinya? Makanya orang Jawa itu dilanggar Kalau nggak dari masjid. ukuran oke lah, ini ukuran lebih kecil. Tapi artinya apa? Langgar itu artinya apa? Masjid itu Langgar. artinya apa? Ditabrak mobil. Ditabrak mobil. Udah kacau. Makanya orang Islam itu dilanggar nggak boleh mati. dilanggar. Kalau mereka tuh sholatnya boleh dilanggar. Iya, artinya apa? Itu istilahnya. Artinya ditabrak mobil. Kalau Ditabrak masjid motor. artinya apa? Masjid artinya rumah Allah. Bait Allah, bait suci. Baitullah itu rumah Allah benar. Tapi masjid Iya. apa? Coba cari di Iya, Google masjid, ya, Munir. masjid. Masjid. Ketik Masjid. masjid artinya Sujud. apa? Masjid itu bahasa Arab. Apa Masjid artinya? itu bahasa Arab. Artinya Iya. ya masjid. Artinya apa? Itu masjid lah. Pas sujud. Ntar kalau di tempat kambing, kandang kambing jadi masjid. Masjid Bosan itu saya artinya ngomong sama masjid. Pak Munir ini. Ya sudah, masjid itu artinya Iya. masjid. Ya udah, selesai. Masjid itu bahasa Ada yang Arab. lain nggak? Ada yang lain Masjid. nggak kira-kira? Cariin dong. Iya, Itu. bosan kita nih lama-lama. Nggak ada perkembangan. Iya, dia udah nggak bisa Masjid jawab. itu. Ya Kalau udah, masjid. kasihan kita lihat Pak Munir udah susah jawab ya. Topik lain Masjid aja itu apalagi bahasa Pak Arab. Munir yang suka topik apa Pak Munir? Masjid itu bahasa Arab bang. Diartikan ke bahasa Indonesia ya masjid bang. Iya. Kita kan ada Iya. kalau di apa? Kita baitullah gitu kan masih oke kan, bait Allah, ya kan? Ya kan? Artinya rumah Tuhan gitu kan. Ya. Nah, kalau ini masjid rumah Tuhan artinya. Iya kan masjid itu bahasa Arab bang. Jangan-jangan rumah dewa lagi. Diartikan ke bahasa Indonesia yang masjid itu yang artinya masjid bang. Tuh. Pak Erben, bosan saya dengarnya Pak ini. Udah. Udah cukup dulu untuk Munir. Biarin aja Pak My Life bincang-bincang santai. Daripada yang ngantuk. dengar aja, bos. Daripada ngantuk. Kalian diskusi. Daripada ngantuk. Masjid artinya Pak Munir. Saya bacain ya biar Pak Munir. Masjid artinya tempat sujud. Ngerti nggak? Salah bang. Salah. Masjid itu bahasa Arab bang. Ya artinya tempat sujud. Masih menyangkal ya. Sampai ke Indonesia. Kita cari. Ya. Artinya masjid bang. Gitu. Mana sih Pak Munir? Kalau di kandang kambing, sholat, itu disebut masjid.
Boleh nggak sujud di kandang kambing? Kan nggak boleh. Nah, maksudnya kamu nggak baca hadis atau apa? Orang di kandang domba loh nggak salah. Nggak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Nggak boleh itu di unta, kandang unta nggak boleh. Nih. Kalau yang saya Masjid baca di adalah hadis tuh, tempat rumah kandang unta nggak ibadat boleh. umat Islam atau Muslim. Tempat sujud. Ya, Sebutan lain yang berkaitan dengan masjid di Indonesia adalah musala. Jadi ini tempat ibadah. Yesus nggak pernah beribadah di masjid, di sinagog. Nih. Ya, jadi, tapi di bait suci. Di Bait Allah, nggak pernah orang sujud di Bait Allah Yahudi. Yang masuk ke Bait Allah itu hanya imam-imam, Pak Munir. Beda tempat, Pak. Kalau Boleh bahasa masuk ke dalam. hanya imam-imam yang boleh masuk mempersembahkan korban. Ya di pelataran kita itu. Kalau masih masuk ke bait suci mati. Masjid pertama kali di mana, Om? Misalnya, terus kamu ke gereja ya besok ya? Apa gereja katanya? Nggak kenal. Ditanya kau nggak ada kau jawab. Heran juga aku lihat kau. Lari-lari. Pertama kali Kurang masjid vitamin apa? kau. Menurut Pak Munir gereja itu apa? Ya, gereja itu apa ya? Gedung. Ya suatu bangunan yang ada kursi-kursinya, ada salibnya, di Ketawain atasnya lagi. itu gereja. Kamu tahu gereja itu apa? Dari gereja itu. Dari Kasih bahasa ayatnya, Gereja kasih ayatnya. itu yang di dalamnya itu terdapat kursi-kursi, terus ada tiang salibnya di gereja, atas bro. atapnya. Bangunan. Gereja. Ya bangunan kan. Salah. Itu di Indonesia jadi bangunan. Tempat Dari tempat bahasa bait sucinya. Portugis. Berasal dari Gereja. kata bahasa Yunani eklesia. Eklesia. Ya, perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Itu etimologinya Pak Munir. Makanya banyak belajar Pak Munir. Jangan Bapak suka takyam dulu, Pak. Bosan kita dengar apa sini, Pak.